program yang terbaik, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini saya berada di tempat yang luar biasa, masih di Kabupaten Tabanan, tepatnya di Jatiluwih. Nah, Jatiluwih kita akan dapat melihat terasering sawah yang pemandangannya sangat luar biasa. Dan tentu udaranya sangat sejuk, menjadikan kita betah untuk berlama-lama untuk tetap tinggal di tempat ini. Nah, hari ini saya akan membacakan buku yang pasti buku ini sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Sebentar, saya ambilkan bukunya dulu ya. Bukunya berwarna merah seperti ini dan judulnya adalah Simplify Your Work Life. Bagaimana kita menyiasati cara kerja demi lebih menikmati hidup. Jadi buku ini bagaimana orang-orang atau sahabat-sahabat di sini yang bekerja itu lebih menikmati hidup. Bukan hanya untuk bekerja keras dan merasa stres, tapi bagaimana kita bekerja dan sekaligus juga dapat menikmati hidup. Nah, saya akan bacakan buku ini. Sebelum saya bacakan, saya akan ganti kaca dulu. Buku Simplify Your Work Life ini sudah saya beli sudah lama sekali waktu saya masih bekerja. Kalau saya lihat catatan saya sudah membelinya di tahun 2008. Ya, ini ada 2008 bulan Februari. Jadi kalau sekarang udah dihitung sudah hampir lebih dari 12 tahun ya saya sudah membaca buku ini. Sebelum saya bacakan, kembali lagi saya mohon kepada sahabat-sahabat di sini yang menonton Paragraf Sang Penyihir, silakan untuk mensubscribe channel YouTube saya Sri Sumahardani, kemudian ingat loncengnya dinyalakan agar tidak terlewatkan apa yang saya sharingkan ke sahabat-sahabat semuanya. Nah, tentu juga ingat di-share agar sahabat-sahabat semuanya juga tercerahkan dengan tayangan-tayangan dari channel YouTube Sri Sumahardani. Oke, sudah siap semuanya? Buku ini adalah hasil karya dari Ellen St. James. Luar biasa isinya. Kita menjadikan lebih efektif untuk menjadi seorang pekerja. Sebelum saya membacakan, saya akan bacakan dulu paragraf-paragraf yang ada di sampul belakangnya. Karena isinya luar biasa. Oke, sudah siap semuanya? Sebagian besar di antara kita bekerja demi memiliki rumah besar, mobil bagus, menyekolahkan anak di sekolah yang bergengsi. Singkatnya agar bisa tampil kaya. Sayangnya, keinginan untuk tampil lebih ini kerap menyebabkan kita berpenghidupan lebih besar pasak daripada tiang. Akibatnya, kita bekerja mati-matian sampai lupa waktu, lupa makan, bahkan melewatkan saat-saat bersama keluarga, dan akhirnya kita pun terperangkap dalam pekerjaan tanpa menikmati pekerjaan itu sendiri demi kenyamanan semu tersebut. Kenyamanan semu ya. Saya lanjutkan. Kita bahkan tidak sempat menghitung apakah kerja keras dan pengorbanan kita sepadan dengan hasil yang didapatkan. Betul sekali ya. Dalam buku Simplify Your Work Life ini, Ellen St. James mengungkapkan bahwa agar kehidupan kita seimbang, kita harus menyederhanakan kehidupan kerja kita. Menyederhanakan kehidupan kerja akan memberi kita kesempatan untuk bekerja dengan lebih efisien, produktif, dan optimal. Serta memberi kita waktu untuk menata kehidupan pribadi dan finansial kita. Bahkan mustahil bahwa semakin sederhana kehidupan kerja dan semakin sedikit waktu kerja kita, semakin besar penghasilan yang kita peroleh. Pasti semua ingin ya, sedikit bekerja tapi duitnya banyak. Baca nih buku ini ya. Saya lanjutkan. Dalam buku ini disajikan cara-cara untuk menyederhanakan kehidupan kerja dan menata finansial. Misalnya, ya coba dicatat nih ya, misalnya bagaimana mengoptimalkan waktu kerja, menjadi pekerja yang produktif, berkomunikasi dengan efektif, menata keuangan, mengubah cara kerja. Bersiaplah menjadi pribadi yang lebih sukses dan bahagia. Semua ada di buku ini. Kalau saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Mengoptimalkan waktu kerja, menjadi pekerja yang produktif, berkomunikasi dengan efektif, menata keuangan, dan mengubah cara kerja. Saya akan lebih kepada mengoptimalkan waktu kerja. Ada di bab paling pertama di sini. Kalau saya lihat dari daftar isi,
di bab 1, yaitu mengurangi jam kerja. Ayo, kalau sahabat-sahabat di sini sebagai pekerja pasti ingin ya mengurangi jam kerja Anda. Ini ada di sini. Nah, dalam bab 1 mengurangi jam kerja, ini banyak sekali ada sub dari bab tersebut. Seperti bergabunglah dengan gerakan mengurangi jam kerja, kurangi jam kerja hingga 40 jam seminggu, kurangi jam kerja hingga 30 jam seminggu, pastikan Anda dapat mencapai hasil akhir, tinggalkan tas kerja di kantor. Nomor 5 nih ya. Biasanya kita bawa tas kalau pulang ya. Jangan bekerja di akhir pekan, hindari bertempat tinggal jauh dari tempat kerja. Tuh, nomor 7 tuh. Hindari bertempat tinggal jauh dari tempat kerja, berliburlah. Nah, ya, kemudian ambil cuti panjang, luangkan waktu untuk berpikir, putuskan untuk melakukannya. Saya akan pilih di bab 1 ini adalah yang ke-6, jangan bekerja di akhir pekan. Saya akan bacakan, pasti mulai penasaran ya, seperti apa? Saya akan bacakan di subnya, yaitu di nomor 6-nya, jangan bekerja di akhir pekan. Di halaman 15. Jika Anda masuk kantor pada akhir pekan atau jika Anda sering membawa pulang pekerjaan untuk diselesaikan selama akhir pekan, sangat boleh jadi Anda tidak bekerja secara efektif selama seminggu sebagaimana seharusnya. Ya, tuh. Coba pikirkan kelebihan apa yang diberikan pada hidup Anda dengan bekerja di akhir pekan. Meskipun Anda menyukai pekerjaan itu dan memberi kontribusi luar biasa pada dunia, tetapi setiap kehidupan membutuhkan keseimbangan. Bekerja berlebihan mengakibatkan timbulnya stres, dan stres menyebabkan penyakit. National Institute of Health belum lama ini mengeluarkan penelitian yang menunjukkan bahwa 70% penyakit berkaitan erat dengan stres. Jangan sampai stres ya. WHO, World Health Organization, memberikan peringatan mengenai semakin banyaknya depresi yang terkait dengan stres. Untungnya keadaan kesehatan ini masih dapat diatasi. Mulailah sejak saat ini. Ya, saya tebalkan ini, mulailah sejak saat ini. Cermati catatan rencana harian atau TDA dan kosongkan segala jadwal kerja yang jatuh pada setiap akhir pekan selama 6 bulan ke depan. Silahkan sisihkan waktu itu hanya untuk diri sendiri, keluarga, atau hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, atau sekadar untuk menembus sisa waktu yang terpakai untuk bekerja. Dalam 6 bulan atau kurang, Anda akan dapat mengubah kebiasaan akhir pekan Anda dan secara bertahap menciptakan kehidupan baru bagi diri sendiri dan keluarga. Beritahukanlah pada atasan dan rekan kerja bahwa begitu proyek yang sedang Anda tangani sekarang selesai, Anda tidak bersedia lagi melakukan pekerjaan yang menuntut Anda harus bekerja di kantor pada akhir pekan. Jika Anda benar-benar berhasil melakukan perubahan ini, dan terutama jika orang lain mengandalkan Anda, hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan nilai jual Anda adalah menjaga diri Anda sendiri. Jika lingkungan kerja Anda tidak mendukung rencana Anda mengurangi jam kerja, berarti cepat atau lambat Anda harus mencari atau menciptakan pekerjaan baru yang memungkinkan Anda bebas pada akhir pekan. Bagaimana kita saksikan bahwa jutaan orang telah melakukan ini. Demikian pula seperti yang kita bahas pada bagian 6 ini. Semakin banyak perusahaan telah menyadari pentingnya bagi karyawan untuk memilih kehidupan di luar tempat kerja. Pendekatan kerja keras mati-matian tidak tepat lagi. Bahkan pendekatan ini tidak pernah berhasil. Namun hal ini luput dari kesadaran kita. Pikiran kreatif dapat muncul dari hidup yang seimbang. Kebahagiaan yang timbul dari manfaat waktu senggang juga berperan besar dalam mencapai level tertinggi kreativitas dan produktivitas. Wow. Mulai tersadar kita ya, bahwa kerja keras sampai lupa liburan, lupa kita dengan keluarga akhir pekan akan membuat kita lebih stres, dan itu menjadikan kita tidak produktif menjadi seorang pekerja di sebuah perusahaan. Jadi, nah ya, kalau saya ulangi nih,
paling terakhir kalimatnya, kebahagiaan yang timbul dari memanfaatkan waktu senggang juga berperan besar dalam mencapai level tertinggi kreativitas dan produktivitas. Ayo, jadi mulai sekarang kita mulai ya, jangan sampai bekerja di akhir pekan. Bahkan di sini dinasehati ya, beritahukan pada atasan dan rekan kerja bahwa begitu proyek yang sedang Anda tangani sekarang selesai, Anda tidak bersedia lagi melakukan pekerjaan yang menuntut Anda harus bekerja di kantor pada akhir pekan ya. Gimana, setuju? Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita baca di sini yang melahirkan sesuatu yang berbeda, tetapi kita tetap produktif, kita lebih efektif untuk menjadi pekerja. Dan tentu ini menyiasati cara kerja demi lebih menikmati hidup ya. Jadi dengan simple, dengan kerja yang simple, efektif, kita juga akan dapat menikmati kehidupan kita, terutama kehidupan pribadi kita. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu paragraf Sang Penyihir di segmen yang ke-34. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi sahabat-sahabat di sini yang bekerja keras mati-matian ya untuk menghidupi keluarga. Ingat ya, kita harus dapat menikmati hidup agar terciptanya keluarga yang harmonis, kemudian kehidupan yang lebih baik, dan tentunya kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain bahwa dengan bekerja keras saja tidak cukup untuk menikmati hidup, tapi bagaimana kita efektif dalam bekerja sehingga waktu-waktu yang kosong akhir pekan kita dapat menikmatinya bersama keluarga. Sampai di sini dulu, berjumpa lagi dalam program terbaik saya, Paragraf Sang Penyihir, di channel YouTube Sri Sumahardani. Salam senyum Sang Penyihir Sri Sumahardani. Dah, sampai jumpa lagi. Ingat ya, berlibur nih ke sini nih, ke Jatiluwih. Luar biasa.